Hai Scorpio, apa kabar saudara-saudaraku? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya guys. Dimudahkan urusannya dan dilancarkan rencana-rencananya. Amin, amin, amin. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your tarot reader. Dan ini adalah readingan What I Need to Tell You untuk Scorpio Collective Sun, Moon, Rising, Venus, dan Mars di bulan Februari 2025 ya. Aku disuruh ngomong sama kamu Scorpio. Mau ngomong apa lu Ray? Nanti dulu ya guys, kartunya terbuka dulu baru aku bisa bicara. Karena aku yang tarot reader, pembaca kartu, nggak bisa ngomong kalau kartunya belum terbuka ya. Tapi ini penting untuk kamu katanya Scorpio. Silahkan luangkan waktu sebentar guys. Mudah-mudahan setelah menonton readingan ini, mendengarkan pesan ini, kamu bisa mendapatkan informasi penting yang kamu perlukan di tengah-tengah kesibukanmu menjalani bulan Februari ya. Aku bicara dengan banyak Scorpio sekaligus guys. Jadi nggak semua Scorpio akan merasa resonate dengan apa yang akan aku sampaikan sebentar lagi. Dibawa santai aja, jangan terlalu dipikirin ya. Dan ini general reading, bisa tentang apa saja dalam aspek kehidupan kamu. Mungkin akan resonate dalam hal karir atau keuangan atau romance, persahabatan, hubungan dengan keluarga, whatever. Silakan kamu tentukan sendiri jalan ceritanya, yang jelas jangan dipaksain ya. Dan karena masuk dalam kategori mini video, durasinya singkat-singkat saja. Tidak ada kartu-kartu klarifikasi dan juga tidak ada video extended. Walaupun durasinya singkat, aku akan berusaha menyampaikan pesannya dengan semaksimal mungkin. Oke? The first pop-up card adalah kartu The Devil guys. Dan Devil ini bukan temannya manusia gitu. Tapi kenapa ada dia di Major Arcana Ray? Iya, supaya Major Arcana yang lain itu kelihatan kuat guys ya. Supaya Magician terlihat kuat, supaya High Priestess terlihat kuat, supaya Hierophant, Hermit, Lover semua terlihat kuat. Maka harus ada yang jahatnya, ya kan? Sama kayak film-film India tempo dulu. Supaya polisi India itu terlihat keren guys, maka harus dibikin penjahat yang Oon. Nah penjahat yang Oon inilah yang dikalahkan oleh polisi India. Barulah ketahuan, ye polisi India hebat, kayak begitu. Sama dunia ini juga gitu guys, dagelan, oke. To see the light you must be at the darkness Scorpio, ya gak sih? Biar bisa melihat yang baik, kamu harus lihat yang jahat dulu guys. Karena yang jahatlah yang akan jadi perbandingan tentang adanya yang baik atau nggak adanya yang baik. Same like the devil here. Ini bisa aja dibuang selamanya guys, nggak usah ada di tarot, nggak usah ada di dunia ini. Tapi apalah arti Hermit nanti guys sebagai kartu kebijaksanaan kalau tidak ada devil yang selalu saja membuat manusia menjadi bodoh. Nah, kayak begitu ya. Jadi devil is coming here is it's about addiction. Biasanya ini kecanduan guys Scorpio, atau hal jahat lainnya begitu ya. Trust issue, controlling, possessive, apapun yang negatif-negatif lo pikirin sendiri deh. Dan ini yang terlihat guys untuk kamu sampai dengan tanggal 28 Februari 2025 nanti. So you cannot conquer the devil, but you can handle yourself well. So this devil will never be make direction for you, kayak begitu deh. Yuk kita lihat guys, ayo versi lengkapnya Scorpio. Three of Pentacles itu biasanya tentang jangan campuri urusan orang lain kayak gitu deh guys ya. Nanti aja kita bahas itu. Lihat ini yang pertama datang adalah The Tower setelah aku shuffle kartunya. Dan The Devil ini menggiring kamu ke The Tower. Berarti kalau Devil datang bersama The Tower, Devil artinya all the bad or negativity in this universe. Dan kemudian The Tower adalah you choose the wrong path, sehingga kamu itu diperingatkan oleh semesta untuk kembali ke jalan yang tepat. Berarti kalau Devil datang bersama The Tower, Devil mengarahkanmu memilih jalan yang salah dalam hidupmu, sehingga sebelum 28 Februari 2025 berakhir, kamu akan kena malapetaka atau masalah Scorpio. Ya, berarti Devil tadi berhasil mentipu dayamu, berhasil kibulin kamu ya, karena Devil itu guys kerjanya ngibulin sebenarnya.
Oke, cross by the King of Sword dan kamu kayak bilang bodo amat. Scorpio, silakan kamu pikirkan guys, apa perkara atau hal yang baru-baru ini guys eh, mengganggumu dan kemudian kamu tahu itu salah, kamu tetap lakukan dan kamu bilang bodo amat. Let's say misalnya nanti lu masuk penjara lo Scorpio, kata teman lu bodo amat. Nanti lu dimarahin bos kalau kayak gitu, bodo amat. Nanti kalau ketahuan begitu perusahaan kasih kamu SP1 lo, bodo amat. Semua yang kamu bilang bodo amat akan terjadi. Jadi kalau dibilang temanmu kamu nanti masuk penjara, itulah kisahmu saat ini, berarti guys sebentar lagi kamu masuk penjara sebelum tanggal 28 Februari. Kalau misalnya teman kamu atau ada yang menasihatkan kamu, nanti perusahaan SP kamu loh kalau kamu bikin begitu karena itu salah, dan kamu bilang kamu tahu ya guys kamu salah, ya itu salah emang, tapi bodo amat kamu bilang itu, berarti beneran kamu kena SP sebentar lagi ya, because this is the tower guys, dan ini adalah hukuman untuk mereka yang bodo amat. Oke, karena The King of Swords ini adalah bodo amat. Kamu tahu kamu salah Scorpio, kamu tahu melakukan hal yang gak baik dan kamu bilang bodoh amat. Nanti beneran bodoh kamu Scorpio. Bodoh dan bodoh itu beda sih guys. Oke, lagi-lagi ada Libra, Gemini dan Aquarius di sini. Ngapain ada Libra, Gemini dan Aquarius dalam hidup kalian Scorpio? Nggak bagus itu. Dalam hidup kalian itu harusnya ada Cancer, Scorpio, Pisces atau Taurus, Virgo, Capricorn. Apaan sih, nggak penting banget. Oke, the King of Swords is like you are ignoring something that you know is not good or it's not right. Ada hal yang gak baik, kamu tahu itu gak baik, kamu abaikan atau kamu cuekin. Stop doing that. The Tower masih ditiban sama The King of Swords. Jadi kalau kamu berikutnya mengubah kalimat bodoh amat menjadi wah terima kasih karena sudah mengingatkan aku temanku, wah terima kasih karena sudah mengingatkan aku saudaraku, wah terima kasih ya untuk nasihat kalian semua, untung kalian ada jadi aku tahu kalau aku berbuat salah. Kalau kamu bilang begitu sebelum tanggal 28 Februari 2025 berakhir, kamu akan terselamatkan dari The Tower ini ya. Fokus, justice, karma ini guys. Jadi kamu kayak gini guys, apapun itu karmanya siap akan aku hadapi. Cici kayak yang sering personal reading ke aku lah. Lah itu kan laki orang, kok tak bilang gitu, kenapa lu dekatin? Mau gimana lagi bang, cinta banget soalnya bang Dede sama dia. Mau gimana pun apapun karmanya Dede siap hadapin. Tiba-tiba guys karmanya kematian. Apa yang mau dihadapin lagi ya kalau udah gitu? Jahat banget gue ya. Aduh. Oke, yang pasti ini tentang karma dan kamu tahu kamu akan kena karma dan kamu lagi-lagi bilang bodoh amat. Jangan ya Scorpio ya. Karena The King of Swords itu minor arcana guys, itu di bawah kendalimu. Kamu bisa bilang bodoh amat atau kamu bisa menyesali atau kayak memperbaiki sikapmu ini ya. The Star is coming here guys. Oh, berat banget berarti. Oke. Jadi kayak gini kisahnya guys. Ketika The Star datang di crowning, it's like I want to get out from this shit situation. It's so dark here, Ray. Aku mau keluar dari kegelapan ini. Apapun itu kegelapan, entahlah lembah kegelapan. Udah lama aku jadi LC, digoreng sana digoreng sini sama om-om gitu misalnya. Pengen deh diperistri biar cepat-cepat gak jadi LC lagi, capek megangin mic terus. Satu hari itu ada bisa 20 mic yang aku pegang kayak gitu misalnya. Mana mic-nya tuh ada yang hitam, ada yang abu-abu, ada yang putih, ada yang jamuran gitu. Pokoknya bosan deh sebagai LC pegang-pegang mic terus. Pengennya sih dinikahin seseorang dan kemudian gak perlu balik ke karaoke lagi. Mungkin gitulah ya apa masalahmu saat ini Scorpio. Tapi itu kan suami orang yang mau nikahin kamu itu. Bodoh amat. Yang penting gue keluar dari per LC-LCan gini. Barangkali kayak gitu nih ceritanya Scorpio. Lu tetap akan bisa keluar dari per LC-LCan ini Scorpio. Lu akan tetap bisa gak perlu pegang mic orang lagi ya, tapi bukan dengan cara seperti itu katanya. Itu yang disuruh aku sampaikan ke kamu di sini guys ya. Demon, kesedihan karena memang wrong path ya. Di jalur yang salah kan kita pasti akan menemukan kesedihan ya guys. Gak mungkin kita di jalur yang salah ketawa-ketawa guys. Kalaupun ketawa-ketawa itu semu. Sebenarnya karir kita itu bukan di bidang sales gitu guys. Karir kita itu mungkin di bidang kesehatan. Kita bisa ketawa-ketawa sebagai seorang salesman, direktur sales, kemudian manager sales begitu. Tapi come on, jujur lah, pasti lu gak pernah menikmati apa yang lu kerjain. Gitu memang guys kalau kita berada di jalur yang salah. Same like here. The Moon datang di sini digelapkan guys jalanmu.
Jadi ini jalan tepatmu, jalan benarmu ya. Dan kemudian kan kamu masuk ke persimpangan jalan The Two Sword itu biasa. Sorry guys, kebanyakan kopi gue. The Two Sword itu biasanya sebelum kita masuk memilih jalan yang salah di persimpangan jalan dulu. Ini jalan yang tepat, kemudian ada belok nih. Nah di sini kan lampu jalan terang guys. Kenapa? Karena jalan tepat kita. Nah pas kita belok mulai gelap toh di depan sana, makan mungkin jet black, nggak tahu ada apa di sana. Makin ke sana makin gelap, makin gelap, makin gelap. Melihat demun kegelapan sudah datang di 1 sampai 6 bulan terakhir, berarti peluangnya kamu itu udah melakukan kesalahan ini lebih lama dari 6 bulan. Dan The Tower datang sebelum 28 Februari. Apakah masih bisa balik? Tentu saja masih bisa. Kalau nggak bisa balik mah nggak akan masuk ke readingan ini. Atau The Tower tidak akan ditiban sama The King of Sword gitu ya. Emperor Energy ya. Go back to your power katanya. Kemungkinan besar ini berkaitan dengan bergantung ke orang. Addiction, ingat The Devil guys. Di awal kan aku udah bilang Devil itu addiction atau kecanduan. Melihat The Emperor datang di immediate future, itu kayak disuruh untuk bertanggung jawab atas dirimu sendiri, tanpa perlu berharap ditanggung jawabin orang, tanpa perlu berharap bisa bergantung ke orang. Karena sebenarnya part of your destiny adalah mandiri, independen, tidak bergantung sama orang. Tapi kamu telah memilih jalan untuk cari orang yang bisa digantungin. Kembalilah katanya ke jalur mandirimu, supaya The Tower ini tidak datang. Emperor ini major karena guys, dikasih semesta. Jadi kamu masih dikasih kesempatan untuk back to your independent mode. Oke, begitu kamu kembali ke mode independenmu, Empress dan Emperor aku rasa di sini dua energi yang berbeda. Dua energi yang berbeda. It's like about you will feel or meet new peoples who have the same energy with you, independent. Kalau yang tadi romance reading guys, romance reading, aku mau sampaikan sesuatu, tapi ini bukan romance reading, ini general. Jadi yang bisa aku bilang sama kamu, kalau kamu kembali ke jalan yang tepat, kamu nggak akan kesepian, nggak kesendirian, nggak kebingungan, nggak melihat jet black atau yang gelap di ujung sononya tadi karena salah pilih jalan itu, nggak. Kamu akan bertemu dengan yang sepantaran denganmu, yang sefrekuensi denganmu, sepemahaman denganmu katanya. Dan itu harus kamu lakukan sebelum 28 Februari 2025 berakhir. Oke? Itu aja yang aku punya untuk kamu Scorpio Kolektif Sun Moon Rising Venus and Mars di readingan What I Need to Tell You guys untuk bulan Februari 2025. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Sampai ketemu lagi di readingan kamu berikutnya Scorpio. Thank you very much. Dadah guys.